Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 42 dan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wala talbisu lan aja padha nyampur sira kabeh al haqqa ing perkara kang hak bil batili dicampur kelawan perkara kang batal. Watak tumulan aja padha nyingitake sira kabeh al haqqa ing barang kang hak wa antum kali utawi sira kabeh ta'lamuna padha ngerti sira kabeh. Ayat 43. Wa aqimu lan padha nglakonana sira kabeh as-sholata ing salat wa atu lan padha ngetokno sira kabeh az-zakata ing zakat warkangu lan salat sira kabeh mangarok ingin tetep sartane wong kang padha salat kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 42 dan ayat 43. Ayat ini bertema beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Ayat 42. Di dalam ayat 42 ini terdapat dua macam larangan Allah yang ditujukan kepada Bani Israel. Nomor 1, agar mereka orang Bani Israel itu jangan mencampur adukkan perkara yang hak dicampur dengan perkara yang batil, yang batal, yang salah. Maksudnya begini, pemimpin-pemimpin Bani Israel, pendeta-pendeta Bani Israel, tokoh-tokoh agama Bani Israel itu suka memasukkan pendapat-pendapat pribadinya itu ke dalam kitab Taurat, sehingga mengakibatkan mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sulit gara-gara dicampur aduk. Nah, ini terutama dalam penolakan mereka orang-orang Bani Israel yang di situ untuk menolak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai dengan cara membuat alasan-alasan yang menjelek-jelekan Kanjeng Nabi dan menyalah tafsirkan ucapan-ucapan nenek moyangnya yang dulu itu disalahkan. Sudah sebetulnya benar, bisa ada berita yang di situ ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Nenek moyang sudah mengajarkan itu dijelek-jelekan. Sehingga Bani Israel itu lebih berpegang kepada ucapan para pemimpin dan tradisi mereka sendiri daripada menerima ajaran yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun perintah itu ditujukan kepada Bani Israel ini, namun isinya ini hakikatnya itu dapat pula ditujukan kepada kaum muslimin dari segala lapisan dunia, terutama para pemimpin. Jadi tidak hanya Bani Israel saja, kepada pemimpin kita orang Islam itu dan orang-orang yang memegang kekuasaan, para pemimpin, para ulama, para tokoh,
Sehingga ayat ini seakan-akan mengatakan begini. Hai orang-orang yang memegang kekuasaan, janganlah kamu campur adukan antara keadilan dan kedoliman. Jangan dicampur. Hai para hakim, janganlah kamu mencampur adukan antara hukum dan suap, sogokan. Yang pejabat, hai para pejabat, janganlah kamu campur adukan antara tugas dan korupsi. Ada lagi, hai para sarjana, janganlah kamu campur adukan antara ilmu dan harta dan sebagainya. Terus sampai para ulama, para tokoh-tokoh itu diingatkan. Di situ dilarang. Apalagi kita orang Islam, dilarang itu hukum-hukum Al-Quran itu diputar balikkan. Tidak boleh. Larangan yang kedua, agar mereka orang Bani Israel tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka itu mengetahui, tapi disembunyikan. Maksudnya begini keterangannya. Orang Bani Israel itu telah menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab suci mereka. Dari kitab Taurat tidak ada. Antara lain contoh, berita dari Allah tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akan diutus sebagai penutup dari semua Rasul Allah untuk seluruh umat manusia, Nabi akhir zaman, Khotabul Anbiya. Hal ini sengaja mereka tutupi, orang Bani Israel menutupi dari masyarakat umum. Bahkan cara menutupi mereka itu loh, tidak punya perasaan, berani menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang bohong, yang pokoknya jelek-jelek. Untuk apa tujuannya menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi? Untuk menghalangi manusia atau masyarakat itu beriman kepada Kanjeng Nabi, biar nggak percaya. Jadi mengadu domba, membuat fitnah. Jadi ayat ini mencela perbuatan orang Bani Israel yang demikian itu, yang selalu menjelek-jelekan Kanjeng Nabi. Nah, sesudah itu Allah menyampaikan seruan kepada mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, untuk beriman kepada Al-Quran. Itu. Lalu pada ayat berikutnya Allah memerintahkan agar mereka kaum Bani Israel senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam, terutama melaksanakan zakat, melaksanakan sholat, dan tunduk serta taat kepada perintah-perintah Allah. Dilanjutkan keterangan ayat 43. Pada ayat ini terdapat 3 macam perintah Allah yang ditujukan kepada kaum Bani Israel. 1. Agar kaum Bani Israel melaksanakan sholat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat dan rukunnya, serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan, menghadapkan seluruh hatinya kepada Allah dengan tulus dan khusyuk sesuai dengan syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ini berarti juga perintah ini kepada kita orang Islam, kaum muslimin. Syarat rukunnya sholat, menjaga waktunya, ya khusyuk hatinya menghadap Allah. Nah itu. Kedua, agar kaum Bani Israel menunaikan zakat. Karena apa? Karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya, dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama manusia dan bisa menyucikan hati. Karena apa? Zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin. Jadi makhluk sosial, saling menolong. Dan dengan zakat itu pula dilakukan kerjasama, saling membantu, saling menolong dalam kehidupan masyarakat. Ya, di mana ada orang miskin yang memerlukan bantuan dari yang kaya, atau sebaliknya yang kaya juga memerlukan pertolongan dari orang-orang miskin. Ini sudah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain tak ubahnya seperti sebuah bangunan. Masing-masing bagiannya saling menguatkan. Ada cagaknya, ada pondasinya, ada temboknya, dindingnya, ada gentengnya, itu saling menguatkan bagiannya itu. 3. Agar mereka kaum Bani Israel rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya begini. Ma'aroki ini tuh maksudnya. Agar mereka masuk Islam. Jadi harus sadar orang Bani Israel masuk Islam dan melaksanakan sholat berjamaah. Seperti halnya kaum muslimin. Sholat berjamaah itu lebih utama dengan 27 derajat daripada sholat seorang diri. Lewat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kita telah mengetahui bahwa sholat menurut agama Islam terdiri dari bermacam-macam gerakan jasmaniyah. Contoh seperti rukuk, sujud, i'tidal, dan sebagainya. Tetapi pada akhir ayat ini, sholat tersebut hanya diungkapkan dengan kata-kata rukuk. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan agar mereka menunaikan sholat dengan benar seperti yang dikehendaki syariat Islam, seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan sholatnya menurut cara mereka dahulu. Memang sholatnya Bani Israel yang zaman dahulu itu sholatnya tanpa rukuk. Kalau Islam harus ada rukuknya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.